Ya, Anda masih bersama Sapa Indonesia Pekan. Saudara, saya mau ke Pak Muti terlebih dahulu. Pak Muti, melihat tawaran dalam tanda kutip Presiden Jokowi yang mengatakan akan melibatkan publik untuk membuat peraturan turunan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Bivitri, yang tadi dikatakan belum cukup begitu. Anda melihat ini sudah cukup atau Anda melihat ada opsi-opsi ruang dialog lain? Mungkin tadi disebutkan Perpu. Ya, kalau Perpu memang itu banyak diwacanakan, tetapi saya melihat ini juga bukan solusi. Yang pertama, pemerintah kemungkinannya sangat kecil untuk membuat Perpu. Karena Omnibus Law ini adalah usulan pemerintah. Jadi kalau dia membuat Perpu yang isinya merubah Omnibus Law ini, itu seperti ya pemerintah mempermalukan dirinya sendiri gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, ya malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau memang konsepnya itu sudah jelas. Tetapi memang itu tidak mudah secara teknis. Nanti Mbak Bivitri bisa menjelaskan. Karena Omnibus ini kan gabungan dari banyak sekali undang-undang. Dan itu berbeda dengan Perpu yang selama ini sudah diterbitkan yang hanya terkait dengan satu undang-undang. Dan karena itu maka tingkat kompleksitas penyusunannya memang tidak mudah. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang, tadi sama dengan Mbak Bivitri, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Betul. Karena dia lebih berfungsi sebagai pelaksanaan dari suatu undang-undang itu. Sehingga karena itu memang yang paling mungkin adalah, yang pertama ya memang dibukalah ruang dialog. Pasal-pasal mana yang masyarakat itu masih keberatan. Dan menurut saya tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa one-sided atau one way seperti yang sekarang ini terjadi. Duduk bersama kembali, dibicarakan keberatannya di mana, jalan tengahnya bagaimana. Dan kalau memang itu nanti bisa dilakukan kesepakatan, jalan yang malah mungkin itu menurut saya ya DPR merubah undang-undang itu, dirubah oleh DPR gitu. Atau kalau misalnya memang itu akan dibawa ke MK, kan persyaratan untuk suatu undang-undang dibawa ke MK juga harus dipenuhi. Kan harus ada batu ujinya terhadap Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa serta-merta dibawa tanpa ada proses yang mendahulunya. Dan itu memang harus diundangkan dulu, dinyatakan undang-undang itu berlaku dulu. Gitu. Dan ini memang proses yang take time ya, karena waktunya kan paling tidak 30 hari kalau kita lihat secara peraturannya. Sehingga karena itu maka menurut saya, tadi Pak Kiai menyebut ada jalan musyawarah, ada jalan dialog di mana kita bisa duduk bersama, berbagai elemen itu sebanyak mungkinlah dilibatkan, kemudian diselesaikan masalah bangsa. Ini masalah bangsa secara keseluruhan. Sehingga karena itu maka janganlah terus-menerus energi kita ini terkuras untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dibicarakan secara arif dan bijaksana dengan kepala dingin, tidak dengan pendekatan kekuasaan dan tidak dengan pendekatan menang kalah. Pak Suhut, Anda punya pandangan yang sama? Ya, menurut saya sih sama saja. Yang terpenting itu begini, pemerintah, DPR, nggak usahlah mempunyai rasa takut wong dengan rakyatnya sendiri kok takut. Mereka, rakyat seperti saya itu rata-rata ingin memberikan masukan yang terbaik. Aturan yang terbaik adalah aturan yang bisa diterima bersama-sama karena untuk mengatur diri kita masing-masing sebagai bangsa. Nah, persoalan nanti akan dibangun atau dibuat aturan turunannya, Perpres dan lain-lainnya, itu adalah untuk mengoperasikan sebuah undang-undang kan ada peraturan turunannya. Ya, itu adalah sebuah kepastian. Tapi berilah sebuah keyakinan kalau memang undang-undang itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tolong jangan seperti ditutup-tutupi, kasih tahu ke publik semua. Itunya, apa benar begitu? Apa juga benar bahwa undang-undang pendidikan itu sudah di-drop seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD? Ataukah masih ada satu pasal yang gantung?
Nah ini kita saja publik masih kurang memahami. Nah ketika kita saling paham, saya yakin kedewasaan bangsa Indonesia ini akan bisa menerima apa saja yang telah kita sama-sama diskusikan. Maka kita ke depan ini, kalau masih ada yang masih tentunya bangsa kita masih kurang pas dan kurang sreg, ya yuk kita tempuh jalur hukum bersama-sama. Yang penting jangan sampai kita membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kita menjadi orang yang beradab, sama-sama. Yang kita harapkan menjadi orang beradab ya dari mulai presidennya, DPR-nya, dan masyarakatnya, bukan hanya masyarakatnya saja yang beradab gitu. Ya, tapi Pak Suhud setidaknya ya, yang kami catat, Konfederasi Buruh Indonesia menyatakan masih akan menggelar unjuk rasa di beberapa daerah. Kita tahu sampai tanggal 8 juga gelombang unjuk rasa masih terjadi. Anda melihatnya seperti apa menilai gelombang unjuk rasa bahkan di tengah pandemi, Pak? Ya itu haknya ya. Haknya masyarakat bangsa untuk menyampaikan ide-idenya. Itu haknya masyarakat ini. Untung masyarakat kita itu masih care terhadap aturan atau undang-undang yang akan dibikinnya. Coba bayangkan kalau sudah tidak care, sudah nggak mau demonstrasi, sudah nggak mau dialog. Itu mau terjadi apa bangsa ini? Maka kita sadari bareng-bareng, dialog, diskusi, atau demo itu adalah fasilitas sarana untuk mencapai demokrasi. Tapi dengan demo yang baik, yang bermartabat, tapi juga didengarkan oleh yang didemo, karena itu semua adalah adabnya kita berbangsa dan bertanah air dalam negara demokrasi, itu dijunjung bersama-sama. Jangan cuma pemerintahnya itu yang penting harus ini, lah nanti satunya juga yang penting harus itu. Nah sekarang ayo kita ke depan cari jalannya atau fik lil masalih al mutadharibah. Bagaimana kita merekonsiliasikan sesuatu yang masih kontradiktif. Apa saja yang masih kontradiktif di masyarakat, ayo pikirkan bersama. Dengan cara yang bermartabat. Pemerintahnya ya bermartabat, DPR-nya bermartabat. Jangan yang disuruh bermartabat itu cuma masyarakatnya doang. Saya mau ke Pak Muti. Pak Muti, tentu yang kita sayangkan adalah terjadinya perusakan. Tapi pemerintah sendiri paling tidak melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini menyatakan sudah tahu siapa di balik demo itu, bahkan sudah tahu siapa yang membiayainya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Muti? Ya, seharusnya yang menjelaskan itu polisi ya, bukan menteri ya. Tanggung jawab keamanan itu kan polisi. Nah, kok yang menyampaikan malah menteri Menko itu kan menurut saya juga ya itu realitas politik Indonesia lah gitu. Tapi menurut saya kalau cara-cara seperti ini sebaiknya tidak terus kita lakukan. Karena selalu kan kita ini melempar statement sudah tahu siapa dalangnya gitu, tapi dalang itu tidak pernah ditunjukkan siapa. Ini malah justru menimbulkan masalah yang berikutnya. Kalau sudah tahu, semestinya tidak usah disebut ke publik seperti itu. Udah aja bicara saja yang bersangkutan itu maunya apa, agendanya apa. Karena memang ini sesuatu yang tidak linier ya. Persoalannya sangat kompleks, banyak interest. Dan juga banyak sekali kepentingan, baik itu kepentingan politik jangka pendek, kepentingan persaingan investasi, sampai kepada kepentingan misalnya bagaimana mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi dan berbagai persoalan lain. Bahkan mungkin hanya ada persoalan ingin rame-rame aja karena nama nggak boleh keluar rumah, ada alasan keluar rumah ikut aksi gitu. Jadi jangan dianggap juga semua yang ikut aksi itu benar-benar tahu apa isi dari Omnibus Law Cipta Kerja. Atau juga memang ingin rekreasi gitu. Yang melempar-lempar batu itu belum tentu melempar batunya itu karena dia menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi memang dia sudah ada akumulasi kemarahan gitu
yang kemudian mencari momentum atau mendapatkan momentum dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi menurut saya masalahnya sangat kompleks, tidak bisa digeneralisir, dan model-model pernyataan seperti Pak Menteri Erlangga itu dengan segala hormat, menurut saya tidak menjadi sesuatu yang kita biasakan lah. Seharusnya yang menjelaskan itu kan polisi kan, untuk melakukan investigasi. Bukan seorang menteri begitu ya? Baik. Keamanan itu adalah polisi, harusnya Kapolri yang bilang itu. Saya mau ke Mbak Bivitri sebelum kita bahas soal judicial review. Mbak Bivitri, ada juga yang mengatakan beberapa pihak bahwa biarkan saja undang-undangnya berjalan dulu sampai batas waktu tertentu baru kemudian direvisi. Bagaimana Anda melihat opsi ini? Opsi tentu saja tersedia. Seperti halnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu kan juga opsi yang bisa ya ada tersedia lah secara konstitusional. Masalahnya adalah mana yang lebih strategis untuk masyarakat ya. Jadi kacamatanya jangan kacamata pemerintah dan investor, tapi kacamata masyarakat banyak. Dan saya tidak bicara hanya buruh, tapi banyak ini yang terkena dampak nanti. Masyarakat adat dan lain sebagainya. Dan lingkungan. Jadi menurut saya dengan cara pandang seperti itu sebenarnya seakan-akan protes-protes ini ingin diredam saja, begitu ya. Dan ini yang menurut saya cukup berbahaya, sama dengan yang tadi Mbak tanyakan soal bagaimana dengan yang kemarin disampaikan oleh Presiden. Buat saya itu menunjukkan arogansi. Betul bahwa pemerintah dan DPR secara legalitas itu sudah dalam tanda kutip ya menang, karena ini kan instrumen hukum negara. Tapi kita bicara soal legitimasi politik kebijakan ini yang sudah rendah sekali. Tapi baiklah, dengan begitu paling tidak pemerintah dan DPR tidak seharusnya kemudian secara arogan ingin mengecilkan gerakan-gerakan ini, tapi justru berdialog dan juga mencari jalan keluar yang, kalau balik ke pertanyaan Mbak tadi, juga jangan terlalu lama. Karena kalau misalnya kita menunggu diterapkan dulu, akan terlalu banyak kerusakan sebenarnya yang akan ditimbulkan oleh undang-undang ini, sehingga harus ada immediate reaction gitu. Kan kita sebagai pemerintah itu juga banyak sekali literaturnya, bahkan disertasi yang ditulis oleh Kemenko Polhukam sendiri, bahwa pemerintah itu harus responsif. Jangan dibiarkan dulu ada kerusakan, kemudian sebagian masyarakat lainnya jadi membenci kelompok yang merusak, yang memang keliru secara hukum. Tapi kan ada sebabnya yang tidak pernah diadres gitu. Nah ini yang menurut saya harusnya bila pemerintah responsif, ini harus secepatnya diselesaikan dulu ketimbang menonton apa yang terjadi di lapangan. Terakhir Mbak Bivitri, berarti syarat secara formil maupun material untuk menjadi dasar bisa mengajukan judicial review ke MK? Sangat teknis ya, tapi mudah-mudahan MK tidak sekali lagi itu tersedia, tapi jangan seakan-akan menjadi goal dari segala proses ini. Tapi kalau mau ke MK, memang dikatakan bahwa intinya bila ada pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional dan juga proses yang dianggap inkonstitusional bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh siapapun sepanjang bisa membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita. Intinya sih seperti itu. Jadi harus didalilkan semuanya dan dibuktikan. Cuma catatan saya adalah juga Mahkamah Konstitusi juga sekarang juga perlu dipahami, satu, dia lembaga yudikatif. Jadi adalah sikap yang arogan juga dan lempar batu sembunyi tangan kalau politisi hanya bilang, kamu nggak puas, lapor aja ke MK. Bukan seperti itu cara berdialog yang baik dengan masyarakat yang protes. Nah yang kedua, Mahkamah Konstitusi kan juga sekarang tengah disorot. Karena ada sebuah undang-undang yang mengatur hakim-hakimnya yang keluar dalam waktu 7 hari. Dan ditengarai sebagai upaya untuk dalam tanda kutip menjinakkan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini dilihatnya juga jangan prosedural dan kemudian jadi way out gitu. Kalau yang protes bawa aja deh ke MK, bukan seperti itu. Gali dulu, ini sesuatu masalah bangsa, bukan soal perusakan, bukan soal halte bus yang dibakar, tapi ada masalah yang lebih besar daripada itu. Saya memberikan kesempatan untuk Pak Muti dan Pak Sud singkat saja, jadi bisa ditekankan kembali ruang dialog yang menurut Anda paling tepat saat ini untuk bisa meredam polemik yang ada. Pak Sud terlebih dahulu. Ya, memang
kita hendaknya untuk saling bisa memberikan ruangan apa saja ke depan untuk bisa berdiskusi dan dialog untuk bisa menemukan hal yang terbaik bagi bangsanya saat ini. Itulah yang diajarkan oleh para pendahulu kita dan oleh agama kita untuk itu. Selesaikan apa saja dengan dialog. Baik, Pak Muti? Ya, saya kira kalau kita mengikuti ajaran agama, tentu di Islam dianjurkan agar kita ini bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalau kita mengikuti Pancasila, sila keempat itu juga menekankan agar kita ini senantiasa menyelesaikan persoalan dengan permusyawaratan. Ini saya kira sebuah hal yang perlu menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita. Tentu niat pemerintah baik ya, ingin meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah harus mendengar masyarakat itu suaranya seperti apa. Kemudian yang berikutnya ya semua pihak harus bersabar. Jangan terlalu ngotot dengan pendekatan kekuasaan. Tapi masyarakat juga harus bersabar. Bahwa proses untuk kita menyelesaikan persoalan ini memang butuh waktu. Perlu tahapan-tahapan yang secara konstitusional harus kita ikuti bersama-sama. Tetapi inti dari semuanya tentu bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat kalau kita mencoba menyamakan visi secara bersama-sama, kemudian kita bermusyawarah dari hati ke hati, sehingga tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa keputusan yang terbaik adalah yang diterima oleh sebanyak mungkin pihak yang memang itu berkaitan dengan kemaslahatan umum, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan rakyat secara keseluruhan. Baik, dialog harus diwujudkan agar kekerasan tidak kembali terjadi. Terima kasih banyak Pak Muti, Pak Suhud dan juga Mbak Bivitri sudah bergabung bersama Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat semua untuk kita.